Tahun 2026, dunia MMA telah mencapai titik puncaknya. Di satu sisi, ada Islam Makhachev, sang penakluk dua divisi yang kini bersemayam di tahta welterweight. Di sisi lain, ada Ilia Topuria, sang matador yang baru saja mengukuhkan status double champ setelah merebut sabuk lightweight. Dua raja, 4 sabuk, satu pertanyaan besar. Siapa yang terbaik? Ilia berteriak bahwa dia adalah raja baru kelas lightweight dan menuntut Islam kembali ke 155 pounds. Tapi mari kita bicara fakta bisnis dan harga diri. Di level ini, permintaan Ilia bukan cuma tidak masuk akal, tapi merupakan sebuah penghinaan secara logika olahraga. Kenapa sang raja welterweight tidak punya alasan untuk meladeni Ilia di kelas bawah? Mari kita bongkar ego di balik tantangan ini. Poin pertama yang harus dipahami, Islam Makhachev sudah tamat di kelas 155 pounds. Dia sudah menjadi double champ di sana. Baginya, kembali ke lightweight bukan lagi soal tantangan, tapi soal kemunduran. Jika Islam turun ke 155 pounds hanya untuk melawan Ilia, apa yang dia dapatkan? Gelar juara, dia sudah pernah punya. Status, dia sudah P4P nomor 1. Menang melawan Ilia di lightweight hanya akan membuat orang berkata, tentu saja Islam menang. Dia mantan penguasa kelas itu yang sekarang sudah jadi monster di 170 pounds. Tidak ada poin legacy baru bagi Islam di kelas lightweight. Dia sudah melampaui kelas itu. Secara logika bisnis MMA, pihak yang naik kelas adalah pihak yang mencari tantangan. Ilia baru saja menjadi raja baru di lightweight atau 155 pounds. Jika dia merasa dirinya adalah petarung terbaik di dunia, maka jalurnya hanya satu, menantang orang yang berada di atasnya, yaitu Islam di kelas welterweight atau 170 pounds. Ilia adalah pihak yang membutuhkan nama besar Islam untuk memvalidasi statusnya sebagai the greatest. Islam adalah raja yang sudah mapan di kelas yang lebih berat dan lebih bergengsi. Meminta Islam untuk turun berat badan kembali ke kelas yang sudah dia tinggalkan adalah taktik licik Ilia agar dia bisa bertarung dalam kondisi fisik yang menguntungkan dirinya. Itu bukan mentalitas seorang penantang sejati. Itu adalah kalkulasi bisnis yang takut akan risiko fisik. Mari kita bicara postur. Ilia Topuria memang fenomenal, tapi di 170 pounds, dia akan terlihat seperti anak kecil di tengah kawanan serigala. Islam Makhachev di welterweight adalah versi paling optimal dari dirinya. Lebih kuat, lebih bertenaga, dan tidak terkuras oleh weight cut yang menyiksa. Ilia tahu betul, jika dia naik ke 170 pounds untuk menantang Islam, itu adalah bunuh diri teknis. Dia akan menghadapi lawan yang secara alami jauh lebih besar, dengan kemampuan gulat Dagestan yang sudah teruji melawan monster-monster welterweight. Inilah alasan kenapa Ilia bersikeras meminta Islam turun kelas. Dia ingin sabuk Islam, tapi dia takut menghadapi fisik Islam di kelas welterweight. Di tahun 2026, Islam Makhachev tidak lagi bertarung untuk uang. Dia bertarung untuk sejarah GOAT. Mengalahkan juara kelas bawah yang baru naik tidak akan menempatkannya di atas Jon Jones, tapi mendominasi kelas welterweight dan menghancurkan setiap penantang besar di sana adalah jalurnya menuju keabadian. Ilia Topuria hanyalah sebuah gangguan dalam perjalanan Islam menuju sejarah. Kecuali Ilia berani mempertaruhkan segalanya dan naik ke 170 pounds tanpa banyak alasan, maka tantangannya hanyalah gertakan sambal di media sosial. Kesimpulannya sederhana. Jika Ilia ingin membuktikan dia adalah yang terbaik, datangi Islam di welterweight. Jangan minta sang raja untuk mengecilkan badannya demi ambisi pribadimu. Menurut kalian, apakah Islam harus meladeni Ilia di lightweight sekali lagi? Atau setuju dengan saya bahwa Ilia lah yang harus naik ke welterweight jika ingin dianggap serius? Komen di bawah, kita diskusi sehat.